A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Doanya awas mantul, nggak mantul doanya. Tab di ulang 1 2 3. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim thayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Iya, shadaqallahul adzim. Lanjut tajwidnya ayat 5. Faja'alahum sahum. Ini belum dininpar nih. Apa namanya? Gunting ujungnya. Jadinya jadi kecil. Faja'alahum belum disunat. Silahkan ditulis. Aku. Udah ditulis sudah. Tadi ke depan pindah. Itu kelihatan nggak? Ini tipis soalnya. Ternyata si Pido juga udah pengen banget libur. Udah pengen libur si Pidonya. Iya. Udah mau siap-siap lebaran dia. Ngajak kue. Beli aja. Nah, itu dia. Udah ya semuanya, matanya ke depan. Kita lanjut surah Al-Fil ayat terakhir. Ya, pas nanti selesai Idul Fitri kita mulai lagi di minggu kedua ya. Minggu kedua. Masih di kampung. Ya, masih di kampung. Oh, Selasa, kita Selasa kan? Selasa kedua, iya Selasa kedua. Selasa pertama kan lebaran kedua. Dia selesai pulang jalan-jalan. Iya. Nah, ya kan? Huruf pertama huruf apa? Fa. Fa termasuk huruf syafawiyah. Apa itu syafawiyah? Huruf yang keluar dari dua bibir. Fa, bagian mana fa? Bagian ujung. Ujung gigi menempel di perut bibir bawah. Fa. Ada berapa huruf yang keluar dari syafawiyah? 4. Apa aja? Ba, fa, mim, waw. Ba di perut bibir. Fa ujung gigi menempel di bibir bawah. Kenapa begitu? Karena fa itu sifatnya hamas. Ada sifatnya, beda sifat ya. Jadi fa kedengarannya harusnya pa, tapi karena sifatnya hamas jadi nggak boleh pa. Kasar tuh pa. Bukan pa tapi fa. Fa. Yang ketiga mim. Antara dua bibir atas sama bawah. Yang keempat waw. Waw adanya di ujung bibir. Wa. Yang ini huruf fa. Ada hamas ya, nggak boleh paja'alahum tapi fa. Fa. Di depan fa ada apa? Jim. Jim di mana tempatnya? Nah, di perut lidah. Siapa lagi? Shin. Ya. Jim, shin, ya. Perut lidah tempelin di langit-langit atas.
Jadi kalau udah bisa nyebut jim, pasti bisa nyebut shin. Nah, kita nggak bisa tuh shin. Sin, sa kecil itu padahal gede, sya. Bagaimana caranya? Jim kita bisa, berarti sya bisa. Dan sebaliknya kalau kita nggak bisa nyebut jim, pecah terus. Kan ada tuh yang nyebut jim pecah, ya. Nggak bulat. Kan jim itu ada di perut lidah, menempel di langit-langit atas. Mana buktinya pecah? Di ta'awud. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kan gitu. Padahal aku lakukan syaitonir rajim, tapi syaitonir rajim. Tapi masih kedengeran syaitonir rajim pecah. Karena memang bukan tempatnya. Itu di ujung lidah. Kalau di situ rajim itu ujung lidah. Tapi jim adanya di perut lidah. Bulat suaranya. Susah nih nyebut jim. Kita bisa nyebut shin. Berarti di situ tempatnya. Karena mereka itu satu tempat. Jim, shin, ya. Di mana? Perut lidah menempel di langit-langit atas. Hampir-hampir lupa. Belum pantatnya bangun. Belum ngangkat pantat udah lupa. Makanya di ngaji diulang-ulang terus. Ngaji lagi. Kalau belum mati, belum boleh berhenti ngaji. Belum boleh berhenti belajar. Karena takut lupa. Tahu sendiri kan kita. Jangankan sampai di rumah berhari-hari, bertahun-tahun. Belum ngangkat pantat aja kita bisa lupa. Barisnya apa fa sama jim? Fathah. Fathah di mana? Di atas atau bawah? Di atas. Bunyinya a. Buka ya. Fathah itu terbuka. Faja. Faja. Harus dibuka. Di depan jim ada ain. A. Di mana? Huruf apa dia termasuk huruf ain? Halakia. Bagian mana? Tengah. Wastul halki. Berdua sama siapa? Ha. Ha kecil. Ha. Ada berapa huruf yang keluar dari tenggorokan? 6. Hamzah, ain, ha, ghain, kho. Masing-masing beda tempat. Sama-sama di tenggorokan tapi letaknya yang beda. Ya. Kalau hamzah di mana letaknya? Pangkal tenggorokan. Ain ha tengah-tengah tenggorokan. Ghain kho ujung tenggorokan. Di antara 6 ini beda tempat juga beda sifat. Kho sifatnya rokhwa lentur, enggak sama sama ha. Ha. Faja'a lahum mim ketemu kaf. Mim ketemu kaf. Ya, izhar syafawi. Ada tisu? Itu sukunnya melebihi garisnya kayak domah jadinya. Oh iya. Bener pakai apa namanya? Pakai putih. Man mahal. Pakai putih. Ya. Mim ketemu kaf, apa hukumnya? Izhar. Apa itu izhar? Jelas. Izhar syafawi, jelas bacanya ya, nggak boleh tahan. Humka, nggak boleh faja'ala humka, itu tahan namanya. Jadi ikhfa kalau begitu. Ini izhar, jelas. Faja'ala humka, ka'asfim, ka di mana tempatnya? Ka. Pangkal lidah. Di pangkal lidah masuk sedikit. Kalau pangkal lidah itu kok, tempatnya huruf qaf. Kalau ka agak majuan. Sifatnya juga apa? Hamas, ada ka. Rika. Kaas, fim, so. So mati hidup. Mati. Kenapa? Karena barisnya sukun. Alhamdulillah tahu. Jadi ya Bu, beda-beda fungsinya fathah, kasroh, domah itu. Sukun, tasdid beda fungsi. Kalau kita nggak belajar kita nggak tahu. Ya, pengen tabrak baik. Ka'asin so barisnya sukun mati nggak putus ya. Langsung ke pak. Ka'aspim kasrotain. Bukan faknya yang dilihat. Bukan fa ketemu mimnya tapi kasrotainnya. Kasrotain bertemu dengan mim. Apa namanya?
idgham, pinter. Apa itu idgham? Memasukkan. Idkhalu syai'i fi syai'i, memasukkan sesuatu kepada sesuatu. Memasukkan kasrotain kepada mim. Ka'asfim, masuk. Termasuknya idgham apa ini? Bigunnah. Sambungin ya nanti di bukunya. Idgham bigunnah. Dimasukin sambil dengung. Tahan. Ka'asfim. Tahan dulu. Ka'asfim. Setiap ada kasrotain, domatain, fathatain bertemu dengan huruf mim, namanya idgham bigunnah. Cara bacanya ditahan dulu. Ketemu siapa lagi? Nun mati bertemu dengan mim juga sama. Siapa lagi nanti? Wawu, mim, ya, nun. Ya. Nun mati bertemu dengan mim. Nun mati bertemu dengan wawu. Nun mati bertemu dengan apa? Ya, 4 huruf itu. Namanya idgham bigunnah, dimasukin sambil didengungkan, ditahan. Ka'asfim. Makul, putus. Kenapa putus? Nah, ini hamzah apa alif? Saking biar dia di situ lupa. Ngetes ya. Karena ada hamzah. Makul. Kalau di sini alif berarti panjang. Nah, kena ada di sini tuh. Kan ada kadang dibaca panjang ya, dia nggak tahu. Kan sedikit yang ada hamzahnya. Kadang-kadang nggak ada hamzahnya Quran. Iya. Karena mushaf Madinah jadi pakai hamzah. Tapi kalau mushaf Indonesia ini nggak ada hamzahnya. Makanya kalau dia nggak belajar, dia taunya ini alif dibaca panjang. Kayak contoh di Quran surah Ar-Rahman. Di Quran surah Ar-Rahman tuh. Hati-hati tuh. Sya'n, ya kan? Dibacanya sama dia fisyan. Hati-hati. Ada lagi di mana? Ini ayat akhir nih. Ada lagi di zikir. Kadang-kadang tuh saya suka dengar tuh. Masih taklim membaca apa? Baca zikir yang di buku. Lah ada fisyannya. Dibaca sama dia dipanjang. Fisyan. Padahal kalau di sini hamzah itu dia putus. Sya'n. Nggak boleh lama-lama. Langsung masukkan nun. Karena ini namanya waqaf rum, matiin 2 huruf. Ya, nggak boleh syak doangan. Kalau syak doangan nun nggak ke bawah, berarti kita dikatakan menghilangkan huruf Al-Qur'an. Quran surah Ar-Rahman nih, sering baca ibu-ibu. Karena bagus. Jadi amalan, guru ngajarin kita, nyuruh kita, iya, suruh baca. Nah, kenapa putus? Karena di sini ada hamzah, bukan alif. Kalau dia begini emang dia bicaranya ini alif. Alif sama hamzah beda kan tadi kemarin dibilang. Apa bedanya? Hamzah menerima bukan madang nih kalau gini. Siapa yang terima baris? Hamzah nerima. Kalau alif? Nah, makanya ketika diingat begini nggak ada hamzahnya katanya alif. Iya. Jadi makul gitu. Karena kagak belajar. Rajin membaca, males belajar. Padahal disuruhnya belajar. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa'allamah. Yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar dulu baru ngajar. Ya, dari sini kita paham. Belajar dulu baru ngajar. Ketika kita udah belajar, dapat ngajar. Siapa guru kita? Ini teman yang belum bisa tadi. Ketika dia baca syina salah sya, kita bisa ajarin. Ngajar. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa'allamah. Yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Ada di sini semuanya. Dia belajar, dia ngajar. Alhamdulillah. Mana ngajarnya? Itu tadi teman, iya. Kita udah baca, bener bacanya. Kita bantu teman kita yang nggak belajar, yang belum bisa. Makanya yang terbaik, bukan yang baik, Bu. Yang terbaik, khairukum. Beruntung kita ada di sini. Mudah-mudahan selesai Ramadan, selesai Syawal, kita ada rezeki bisa ketemu lagi. Tapi hari Selasa kembali ke laptop. Kembali seperti semula, waktunya hari Selasa ba'da zuhur. Karena hari Minggu insya Allah setiap bulan akan dipakai untuk manasik umroh. Buat jamaah yang mau umroh, silakan hubungin saya ya, Majelis Taklim Darussalam. Insya Allah keberangkatan bulan September. Nah, dari keberangkatan itu jeda waktu berapa bulan kita isi di sini di Majelis Taklim Darussalam.
di rumah khususnya itu untuk manasik umrohnya. Karena syaratnya dia makbul, mabrur, haji dan umroh itu adalah ilmu manasik. Harus paham manasiknya. Di Darussalam di grid umroh atau umroh Darussalam Tanur Mutmainah setiap bulannya akan diadakan manasik umroh awal gitu. Nanti puncaknya setelah keberangkatan. Bukan setelah keberangkatan, saat keberangkatan. Kembali kemari, ya Bu. Ini ada hamzah baris sukun putus bacanya. Makul, makul. Ka'aspim makul. Waw mati setelah domah. Matobi'i. Apa itu mad? Panjang. Ada waw mati setelah domah. Ngomongnya bukan waw mati setelah kaf. Salah, di sini udah siapa baik. Bukan kaf ini penting ini nih. Yang berfungsi doma sama sukun, sukun sama doma. Ada waw mati setelah doma namanya mad. Mad artinya apa? Panjang. Karena waw itu huruf mad. Arid li sukun tadi katanya. Apa itu arid? Apanya baru? Huruf yang matinya baru. Siapa? Lang. Dasarnya? Kenapa hidup? Karena ada barisnya. Di mana? Di bawah. Namanya? Kasrotain. Kalau kita bacanya makulin, gitu. Makulin berarti dia mad tabi'i. Karena kita berhenti mati makul. Dikatakanlah mad arid lis sukun. Boleh nggak makulin bacanya? Nggak boleh. Karena kita di sini kan ada berhenti wakof. Kalau bolehnya kalau lanjut. Lanjut ke bismillah. Makulin bismillah. Berarti hukumnya apa kalau bismillah? Kan langsung ke awal lagi. Ini udah akhir ini. Udah akhir surah. Jadi apa? Kalau boleh. Makulin. Kan kasrotain. Kasrotain bertemu dengan ba. Ba huruf apa? Ba huruf apa? Tanggung jawab. Boleh katanya. Iya. Ba huruf iklab. Kasrotain bertemu ba namanya iklab. Tahan nggak? Tahan. Faja'alahum ka'asfim makulim bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Ini namanya mad tabi'i. Di sininya adalah iklab. Karena tanwin bertemu dengan ba. Kebanyakan kita berhenti di sini. Iya. Gak lanjut lagi. Wakof namanya. Udah akhir surah. Makul. Mad arid lis sukun. Alhamdulillah. Cukup sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Kurangnya mohon maaf. Kita kejar hadis tadi ya Bu. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Yang terbaik di antara kita adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajar. Sekarang dalam jangka 2 minggu ini kita di rumah. Jadilah kita guru. Buat siapa? Anak-anak kita. Kita panggil anak-anak kita di rumah. Selesai sholat subuh. Ya, yang gampang diambil kan habis subuh, duha nih pagi begini. Kalau siang mandi udah lemes dah. Ya, sore apalagi repot. Malam kita kan habis buka, udah menjelang isya taraweh, nggak bisa. Bagusnya sampai subuh. Subuh juga bikin cerdas otak. Baca Quran habis subuh mencerdaskan otak. Dan juga berfungsi kita hari itu adalah sebagai orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW yang mengatakan kepada kita, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Jangan coba-coba ngajarin sebelum belajar. Belajar dulu baru ngajar. Karena tanggung jawab besar. Ketika kita ngajar satu huruf ke orang lain, salah hurufnya, kita yang bertanggung jawab. Karena huruf Al-Qur'an masing-masing ada tempatnya, namanya makhorijul huruf. Makhorijul huruf, tempat keluarnya huruf digabungin menjadi tajwid, hukum tajwid ya. Sekarang ramenya itu tahsin, ya sama aja tahsin tajwid itu juga. Cukup sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Libur? Ya pasti libur, nggak usah tanya. Hah? Ya udah cukup ya. Ada yang bertanyakan dari ini? Ada yang tanya nggak dari ayat ini akhir, dari ayat pertama sampai ayat 5? Barangkali ada yang kurang paham, coba recheck tulisannya atau Al-Qur'annya. Ada yang nggak paham? Karena ini kan surah pilihan sekarang, taraweh, ya. Cukup. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan
Al-Quran ini nanti menjadi pembela bagi kita semuanya. Janji Allah. Rasulullah yang mengabarkan kepada kita, Iqra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pembela bagi pembacanya. Kemarin kita baca jarang-jarang. Ramadan kita baca, terusin setelah Ramadan di rumah kita bacakan Quran, maka rumah itu turun rahmat. Rumah yang dirahmati Allah karena rumah yang diperdengarkan suara Al-Quran. Rasul pun ngingetin sama kita, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Ya. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Nggak ada suara Al-Quran. Udah itu aja. Semoga ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi selesai Idul Fitri. Ya. Kita tutup dengan suratul Fatihah. Kita khususkan buat guru-guru kita, guru-guru yang pernah ngajarin kita, ya, huruf-huruf Al-Quran. Terkhusus buat almarhum Kiai Haji Baisuni Ahmad Baisuni bin Ki Haji Abdurrahman bin Ki Haji Abdul Karim, dan juga khususon almarhum Sadi bin Nasim. Khususon guru-guru kita yang pernah ngajar kita di TPA, di madrasah, sanawiyah, aliyah, ya, santren. Banyak yang sudah meninggal dunia yang kita nggak dapat informasinya, kita jamak semua guru-guru kita. Kulluhum syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.